yang perlu mungkin untuk operasi atau bagaimana dari depan kita mesti lari ke Yowari ataupun lari ke AB ataupun lari ke Dok 2. Jalan yang hancur seperti itu. Bagaimana ambulans pada sana itu mesti menghindari itu. Ini ya mungkin baru lari di tengah jalan mungkin di Maribu ataupun di Dusa, anak sudah keluar atau tidak bisa, orang langsung atau ibu hamil sudah mati di tengah jalan. Jalan yang hancur. Selama 2 periode Pak Matius jadi bupati, jalan itu hancur. Halo guys, kali ini kita berjumpa lagi di podcast DPN Papua. Kita bukan DPR. Kali ini saya podcast bersama Bapak Septianus Jarisito. Septinus. Bapak Septinus. Iya, Jarisito. Bapak ini selaku dari Dewan Adat dari Kabupaten Jayapura. Benar Bapak? Ya. Jadi saat ini kita akan podcast tentang bagaimana Bapak selaku dari Dewan Adat melihat beberapa perjalanan yang memang panjang sekali Bapak. 2 periode masa kepemimpinan mantan Bupati Matius Auto. Bapak sebagai Dewan Adat untuk melihat masa pimpinannya Bapak Matius Auto ini seperti apa untuk sejauh ini? Iya, dalam perjalanan Pak Matius Auto sebenarnya orangnya riang, bagus juga dalam kepemimpinan, pandai berbicara, pandai menempatkan diri. Dalam program-program kelembagaan, khususnya dalam mendukung kegiatan adat, masyarakat adat yang ada di Kabupaten Jayapura, ya dengan adanya dia mulai terapkan atau program kampung adat itu. Kampung adat itu datang dari Pak Matius. Kampung adat. Tapi kampung adat ini secara sosialisasi ke masyarakat itu tidak secara bagus. Dan masyarakat tidak mengerti dengan baik bagaimana itu pola kampung adatnya seperti apa. Nah, siapa yang harus pimpin kampung adat ini? Apakah Andoapi yang pimpin? Apakah siapa yang pimpin kampung adat ini? Jadi masyarakat belum memahami itu dengan baik. Terus dengan adanya kampung adat juga ada kampung pemerintah. Ini menjadi tarik menarik yang. Jadi ini tinggalkan bom waktu atau satu polemik yang tidak akan habis untuk diselesaikan kapanpun. Jadi ini butuh waktu yang panjang. Tapi dalam 2 periode Pak Matius pimpin ini tidak menyelesaikan masalah kampung adat ini dengan baik. Dari 2 periode ini hanya baru 14 kampung yang ada SK-nya dari pusat. Sementara ada 100 sekian itu belum ada. Pada 2 periode ini cuma-cuma saja dihabiskan waktu itu. Berarti kampung-kampung yang terlepas dari itu diabaikan begitu saja atau seperti apa? Ya itu diabaikan. Diabaikan Karena dia tidak menempatkan manusia atau SDM yang mampu untuk menyelesaikan. Ya mungkin SDM yang dia siapkan di sana atau mereka yang kerja itu mungkin SDM hanya datang dengan berpola pikir yang lain untuk mungkin menipu Pak Matius itu bisa dapat mereka tawarkan program kepada Pak Matius. Ya Pak Matius hanya menerima. Pak Matius tidak pernah untuk cek dengan baik. Hasil tawarkan, tapi ujung-ujungnya juga tidak akan ketemu hasilnya juga. Jadi ya sekarang ini masyarakat juga tidak mengerti kampung adat ini seperti apa ya. Jadi masyarakat sampai saat ini, ya ada beberapa teman dari sekitar danau sampai tanya, Bapak bagaimana kepemimpinan ini? Ada ya kepemimpinan yang dipimpin oleh Andoapi, tapi ada kepemimpinan yang dipimpin oleh kepala kampung. Jadi saya bilang dalam teknis pelaksanaan sebenarnya Andoapi tidak boleh melakukan ataupun tidak boleh pegang uang dan Andoapi tidak boleh jadi kepala kampung. Jadi kepala kampung itu
seharusnya kita tunjuk bukan kepala kampung tapi kepala administrasi. Sehingga tidak boleh terjadi dua kepala. Anduapi itu kepala, nanti kepala kampung lagi jadi kepala lagi. Nah, siapa mau dengar siapa dan siapa mau perintah siapa? Nah, jadi kepala administrasi ini dia hanya mengatur mungkin program pemerintah atau dana yang masuk dari pemerintah lewat kepala administrasi. Nah, sementara kepala kepemimpinan adat itu ada di Anduapi sebagai kepala kampung. Kepala kampung sebagai Anduapi. Jadi Anduapi bukan kepala kampung, tapi Anduapi sebagai Anduapi dalam mengendalikan kampung adat itu. Bapak sebagai Dewan Adat bagaimana melihat perkembangan pembangunan? Tadi kan kita bicara masalah adat. Sekarang kita lihat bagaimana perkembangan pembangunan secara infrastruktur 2 periode di Kabupaten Jayapura sendiri. Kalau infrastrukturnya tidak terlihat. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Dalam dua periode kepemimpinan Pak Emma ini tidak terlihat. Hanya kami dengar banyak keluar di surat kabar ataupun di mass media, di mana-mana keluar. Tapi secara kasat mata kami tidak lihat pembangunan itu ada di mana, tidak ada. Jadi masyarakat tidak merasakan pembangunan. Kalau nanti orang datang tanya ke lapangan, ini ada program pembangunan, kami tidak tahu. Ada bicara di surat kabar, ada bicara di ini. Tidak ada di kami. Sama sekali selama 2 periode tersebut. Tidak ada. Jadi tidak menunjukkan satu perubahan. Sekalipun dalam kampanye beliau, dalam bicara beliau, dalam pertemuan apapun, dimanapun beliau bicara ada begini, ada begini, ada begini. Tapi kalau setelah kami datang lihat di lapangan, tidak ada. Apa yang dikerjakan? Nah, itu yang kami rasa kesal. Kenapa 2 periode sebagai anak Jayapura seharusnya meninggalkan sesuatu yang berkesan kepada seperti generasi berikutnya. Seperti Habel, mantan bupati. Ya, dia bicara karena dia juga ada bukti. Jadi dia tidak asal bicara, tapi buktinya ada. Yang dia bangun, dia tinggalkan. Jadi Matius sebenarnya harus tinggalkan seperti yang ditinggalkan oleh Habel. Kalau kita bicara masalah tolak ukur ini, Bapak bisa dari Dewan Adat melihat dari Bapak Habel dengan Bapak Matius. Ya. Ini kalau kita lihat 2 ini dikasih berdiri ini perbedaannya sejauh mana untuk membangun Kabupaten Jayapura? Kalau mau lihat perbedaan itu, ya 70%, 80% ada di Habel. Dia bangun Kabupaten Jayapura. Habel betul-betul dia bangun Kabupaten Jayapura. Sebagai anak tabi, dia merasa memiliki daerah, rasa diri sebagai anak-anak tabi, dia buat perubahan. Sehingga dia tidak membedakan siapa kok orang Pate, siapa kok orang Genyam, siapa kok orang Sentani. Dia tidak tahu, tapi dia lihat siapa yang bisa bangun. Siapa yang bisa dekat dengan saya dan saya perintah, dia bisa bangun. Tapi kalau dalam kepemimpinan Matius kemarin, dalam 2 periode itu, dia lebih utamakan keluarganya. Jadi kami macam anak-anak Grimenawa rasa tersisihkan. Apalagi kami anak-anak Pantai lebih tersisihkan. Berarti ada hak-hak tertentu juga sendiri ya? Ya. Yang sudah dipilih? Ya. Nah, saya pernah untuk 2 kali jadi penguji pratama atau pelelangan jabatan. Jadi kami menilai, oh ini yang layak setelah melalui proses. Dan kami memberikan rekomendasi untuk ada dari Uncen ada berapa orang, terus dari ASN ada berapa orang, dari masyarakat ada, saya termasuk juga di dalam untuk sebagai tim penguji. Nah, kami memberikan rekomendasi dari hasil uji kami itu tidak dipakai sebagai ukuran untuk angkat yang bersangkutan sebagai kepala, tapi angkat orang lain yang bukan yang kami uji. Nah, ini aja sudah melemahkan. Bagaimana mau bangun Gunung Merah?
Kalau seorang pejabat yang berhasil, sebenarnya kan dia tidak boleh kuota ganti. Biarlah 3 tahun berjalan, sampai 3 tahun selesai, mungkin tahun keempat, baru dia bisa adakan perubahan ataupun pergantian pejabat. Ini tidak, 6 bulan ganti, 8 bulan ganti. Apa yang kita dapatkan hasil dari kuota ganti? Jadi saya hitung untuk satu periode itu ada sekitar 12 kali kah? Itu gonta-ganti. kuota ganti, pelantikan itu. Zaman Habel itu untuk satu periode itu hanya 1 kali saja. Itu 5 tahun itu hanya 1 kali ganti. Kalau di zaman Matius sudah itu 12 kali itu. Ini apa, kepercayaan kah atau tidak paten untuk memimpin atau seperti apa? Kenapa Tidak. harus digonta-ganti? Karena beliau selalu dengar kepada orang lain. Tidak percaya diri sebagai seorang pemimpin. Sebenarnya kalau beliau percaya diri, saya sebagai seorang pemimpin yang dipilih oleh masyarakat. Dan apapun yang terjadi, saya yang bertanggung jawab. Dan saya tidak boleh bertelinga kepada siapa-siapa. Saya harus mampu dengan hati nurani saya untuk memimpin. Sehingga apa yang saya bicara, itu sudah yang saya tempatkan untuk memimpin. Karena saya perlu ada satu perubahan sebagai anak Tabi. Tapi beliau tidak. Beliau lebih banyak mendengar pada orang lain. Artinya bertelinga pada orang lain. Itu yang saya mengamati. Saya sendiri sudah datang untuk bicara. Ini tidak boleh terjadi. Dan ini adalah satu pengukuran. Ketika kalau kita ganti, kota ganti, sudah 3 kali, 4 kali, sudah mengukur kemampuan kita sebagai seorang pejabat itu tidak ada. Itu saja ukuran. Padahal kita tidak mampu untuk memimpin. Tidak mampu untuk memimpin. Itu yang saya lihat selama kepemimpinan Pak Matius Sawa itu, yang kebanyakan dia dengar kepada orang lain. Mungkin kalau kita bicara masalah pendidikan sendiri untuk masa 2 periode Bapak Matius Sawa tahu, bagaimana dengan perkembangan pendidikan di Kabupaten Jayapura? Perkembangan pendidikan saya tidak lihat karena saya 43 tahun saya di dunia pendidikan. 43 tahun? 43 tahun. Jadi saya tidak lihat selama Matius dalam 2 periode ini, saya tidak lihat perkembangan peningkatan mutu pendidikan, tidak ada. Jadi, sama sekali tidak ada? Tidak ada. Jadi guru biasa-biasa saja dan tidak ada aturan-aturan yang ketat dan tidak menempatkan kepala dinas yang betul-betul menguasai tugas dan fungsi sebagai seorang leader. Itu tidak ada. Untuk menempatkan kepala dinas atau seorang kepala dinas untuk memimpin pendidikan itu tidak gampang. Mungkin dinas lain silakan. Mungkin dari petani bisa bawa, mungkin cuci gudang mungkin kita bisa bawa. Tapi untuk seorang kepala dinas untuk pendidikan, itu dia punya kriteria ada. Ya. Jadi biasa kami di dunia pendidikan itu, orang yang bisa jadi kepala dinas itu satu, dia punya background adalah orang matematika. Matematika ya? Ya, matematika. Atau orang bahasa Indonesia. Hanya 2 itu saja. Kenapa matematika dengan bahasa Indonesia? Karena begini, matematika ini dia punya tingkat kecerdasan luar biasa. Sehingga dia bisa mampu untuk mengolah dinas yang besar ini. Berarti berpikir secara sistematis gitu? Ya. Oh, iya. Siapa kemampuan. Terus bahasa Indonesia berarti dia pengetahuan juga luas. Dia memahami bahasa Indonesia dengan baik. Dengan berbagai metode yang dalam bahasa Indonesia, dia bisa mengatur dinas yang besar itu. Kalau dari disiplin ilmu lain tidak mampu untuk memimpin. Dan itu selama kami ada di dunia pendidikan. Nah, kami kalau untuk menunjuk seorang kepala dinas itu, kami bawa hanya dari 2 itu. Dia seorang matematik atau dia seorang bahasa Indonesia. Nah, bisa jadi kepala dinas. Kalau kita lihat perbedaan lagi, perkembangan di masa jabatannya Habelnya sendiri bagaimana dengan yang masa jabatannya MA? Khusus apa untuk pendidikan? Pendidikan di Habel bagus. Bagus ya? Bagus. Jadi ketika kami bersuara kepada Pak Habel, saya mau buat peningkatan mutu menyangkut ini. Guru-guru ini khusus di bidang pendidikan ini dia lemah. Terpaksa harus kirim mereka untuk belajar ke Yohanes Surya di Jakarta. Ya, Bapak buat program.
Kira-kira apa yang setelah selesai buat, datang serahkan, oke lah, dana keluar, berangkat mereka. Jadi peningkatan mutu pendidikan itu di jalan. Guru yang pandai otomatis akan melahirkan siswa yang pandai. Ya. Kalau guru yang tidak tahu, guru yang bodoh, otomatis siswa tidak akan berkembang dan siswa juga tetap bodoh. Itu aja rumusnya. Guru yang pandai otomatis akan melahirkan siswa yang pandai. Berarti di zaman MA ini dia merombak banyak hal mulai dari dunia pendidikan ya, khususnya pendidikan. Dia sebenarnya tidak paham dengan baik dalam menempatkan kepala dinas saja. Kalau dia menempatkan kepala dinas dengan baik, otomatis bukan MA yang kerja, bukan Pak Bupati kerja, kepala dinas yang kerja. Tapi kepala dinas yang dia tempatkan, kepala dinas yang tidak tahu bagaimana mengolah dunia pendidikan. Jadi ya, dia anggap, wah mungkin pimpin dinas ini sama dengan pimpin sekolah. Tidak. Pimpin dinas tidak sama dengan pimpin sekolah. Iya. Kalau saya orang kepala sekolah, angkat jadi kepala dinas, ya dia punya pengetahuan yang sekitar yang bisa pimpin sekolah. Dia tidak bisa pimpin yang besar itu. Bagaimana dia punya komunikasi dengan pusat? Bagaimana ada kesempatan-kesempatan dana yang ada di sana yang dia bisa ambil dari sana untuk bisa membantu kelemahan-kelemahan yang mungkin pemerintah daerah tidak ada dana yang betul-betul bisa bantu dalam peningkatan pendidikan, mungkin lewat program pusat. Jadi zaman saya sebagai kepala bidang pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah, saya jadi top di Provinsi Papua, bahkan juga di tingkat nasional. Dan Kabupaten Jayapura jadi ukuran. Pada saat itu ya? Saat itu. Jadi saya punya teman-teman kepala bidang yang lain, wah ini kepala bidang pendidikan dasar ini hebat. Ketika itu ambil pikir, pendidikan dasar sudah bagus. Sekarang pendidikan luar sekolah ini betul-betul jatuh. Beliau panggil saya jam 2 malam di Parasko, Jayapura. Bapak saya ada makan di sini, Bapak kemarin dulu dengan saya bicara-bicara. Saya ke sana bilang, Bapak saya mau tempatkan Bapak di kepala bidang pendidikan luar sekolah. Saya masih ada di pendidikan dasar, kenapa harus pindahkan saya ke pendidikan luar sekolah? Tidak, pendidikan luar sekolah ini perlu. Karena ini akhlak mulia, moral anak-anak kita ini panjang yang putus sekolah. Kenapa mereka tidak mau sekolah? Terus bagaimana Bapak berupaya untuk mereka yang tidak sekolah ini supaya bisa mampu untuk masuk ke dunia kerja? Bagaimana dengan pengetahuan Bapak? Oke lah. Tidak, saya dipindahkan ke pendidikan luar sekolah. Di situ saya buat gebrakan-gebrakan, perubahan-perubahan. Nah, termasuk dengan saya mulai bangun pendidikan anak usia dini, itu adalah program saya. Dan saya ambil dana dari, minta dana dari Bank Dunia. Bank Dunia? Bank Dunia. Satu-satunya di Provinsi Papua, saya tidak tahu ada di beberapa daerah di Indonesia, tapi untuk Provinsi Papua, satu-satunya Kabupaten Jayapura, Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, yang bisa dapat dana dari Bank Dunia. Itu tahun berapa Bapak? Saya itu dapat tahun 2004. 2004. Sampai dengan 2009 saya pensiun. Saking seriusnya Bapak untuk perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Jayapura. Yeah. Makanya Bapak bisa nekat untuk membangun tanah ini ya? Ya. Nah, dari saya punya perubahan itu, saya dapat penghargaan juga. Penghargaan apa itu? Sebagai pemimpin terbaik Indonesia di dunia pendidikan. Dunia pendidikan, luar biasa. Kami dari 30 pemimpin terbaik Indonesia, saya termasuk salah satunya. Dan saya termasuk urutan 1. Ada Gubernur Aceh, ada Gubernur DKI. Di tahun yang sama itu, ya. 2004. Ya. Kami dapat penghargaan, saya dapat penghargaan di tahun 2010. 2010. Jadi saya sudah pensiun, tapi masih dapat penghargaan. Mereka pikir saya masih kerja, saya sudah apa panggil. Surat datang dari sana, panggilan buat saya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura. Bukan, saya masih kepala bidang. Saat itu mereka kiranya Bapak kepala dinas. Kepala dinas. Karena yang
perubahan-perubahan itu seperti terjadi biasanya seorang kepala dinas. Tapi ini yang membuat perubahan ini seorang kepala bidang. Kepala bidang. Bapak sebagai anggota Dewan Adat dengan pendidikan di Kabupaten Jayapura, khusus di Kabupaten Jayapura, yang saat ini tadi Bapak katakan sudah mulai menurun. Bagaimana prihatin saya ambil dari sudut pandang seorang Bapak yang pernah berjuang untuk pendidikan. Bagaimana menurut Bapak sejauh ini? Saya memang prihatin. Mau menangis ya, air mata harus jatuh ke dalam saja. Kalau seandainya saya masih punya power sebagai pegawai negeri, saya masih bisa berjuang untuk memperbaiki itu. Tapi saya sekarang kan sudah pensiun. Apa yang saya mau buat untuk mereka? Banyak guru-guru yang lapor kepada saya, Bapak kami punya perkembangan pendidikan seperti ini. Terutama kami punya anak-anak didik ini, tidak tahu kami mau bagaimana, sementara kami tidak dilengkapi, difasilitasi dengan ini itu untuk kami ini. Apalagi macam sekarang guru honor ini, guru honor, guru kontrak ini. Guru kontrak. Ini sudah 5 bulan, mereka belum terima gaji. Mereka sampaikan, ada Bapak bagaimana? Orang satu hari kalau tidak makan pasti dia cari makan dan bagaimana dia bisa mempertahankan hidup. Kami ini bukan 5 hari, kami 5 bulan. 5 bulan? 5 bulan. Kami belum dapat, kami punya gaji kontrak. Jadi saya bilang, kenapa zaman saya atau zaman kami masih bisa bisa kompensasi, kalau bisa dapat uang dari mana, dana dari mana untuk bisa bayar. Kami tutupin dulu dengan cara ini. Manusia perlu makan. Mereka ini mengajar. Nah, sementara kegiatan-kegiatan lain kami tunda dulu. Guru di Kabupaten Jayapura memang masih minim? Iya, guru memang minim. Guru minim. Yang mau bicara baik, dia mengajar dengan baik, itu guru-guru kontrak. Sementara guru-guru negeri atau guru yang merasa diangkat dengan SK, mereka tidak kerja dengan baik di lapangan. Mereka dengan berbagai macam alasan dan segala macam. Tapi guru kontrak ini dengan tekun, dengan setia, mereka ada di lapangan. Jadi saya sebagai sesepuh pendidikan, saya sangat apresiasi untuk mereka. Kalau mereka kerja, saya datang, kalau seandainya saya berkesempatan ketemu dengan mereka, saya peluk mereka. Ya. Guru ini satu pekerjaan yang luar biasa, memanusiakan manusia. Saya biasa pakai bahasa untuk memberikan motivasi untuk mereka. Saya bilang, mari kita berteladan kepada Yesus. Yesus adalah guru yang hebat. Jadi sekalipun kamu tidak makan, kamu tidak minum, kamu tidak lihat kamu punya anak istri karena tidak ada uang, ya serahkan seluruh persoalan itu kepada Tuhan. Yang untuk memanusiakan manusia itu tidak mudah, harus lewat pengorbanan. Jadi biarlah air mata engkau hari ini, tapi Tuhan akan membalas lebih banyak untuk besok. Nah, saya biasa turun untuk memberikan motivasi untuk mereka dari dunia itu. Jadi sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jayapura, ya, saya hanya sampaikan seperti itu karena saya tidak mampu untuk bicara banyak. Yang ada itu hanya sedih. Kenapa zaman kami pendidikan jalan bagus? Sekarang pendidikan tidak jalan bagus. Guru-guru ini seperti anak ayam yang kehilangan induk. Lihat selama ini. Macam sekarang dengan adanya PLT yang ada ini, yang ada sekarang ini, masuk lebih anak buah atau stafnya lapor ke saya, aduh Bapak kami ini sudah ada proyek ini Pak Kepala Dinas diatur sendiri, kami bidang-bidang tidak dilibatkan. Beliau kasih dengan beliau punya keinginan sendiri. Terus pegawai honor ini sebenarnya kan ada aturan, kami tidak boleh terima pegawai honor, tapi Pak Kepala Dinas masih terima pegawai honor. Wah, itu tidak boleh. Baru dalam pembayaran honor lagi, ya, Pak Kepala Dinas tidak bertindak dan ambil dana dari mana, bebankan ke kami ke bidang harus bayar. Wah, itu kan Kepala Dinas yang bawa. Untuk apa dia bawa pegawai honor? Nah, dia harus bertanggung jawab bagaimana untuk menyelesaikan honor dari pegawai yang diambil. Kenapa harus bebankan kepada bidang? Bidang ambil uang dari mana? Nah, itu jadi temuan nanti.
Berarti memang masih banyak sekali PR di Kabupaten Jayapura ya, Bapak? Ya, mereka yang tidak paham tugas dan fungsi. Ya, itulah kesusahannya kalau kita bawa orang yang tidak tahu tugas dan fungsi, orang yang tidak bekerja dengan hati. Zaman saya kerja, saya fair, loss. Saya serahkan ke saya punya staff. Ini kau punya tugas. DPA seperti ini diatur. Ini DPA saya serahkan ke kau. Kau atur semua pekerjaan di jalan, kau tinggal lapor hasil buat saya. Kau kelola uang seperti apa, laporkan hasil kepada saya. Kalau kau tidak kerja dengan baik, nanti saya ambil tindakan. Jadi mereka kerja dengan tidak ada beban. Jangan kami berikan penekanan pada mereka, kami atur mereka dengan ini. Jadi pegawai ini yang ada di kantor itu, mereka juga orang dewasa. Mereka bukan anak kecil. Cuma perbedaannya itu kami yang pejabat, artinya kami yang eselon 2, mungkin mereka itu eselon 3, eselon 4, atau staf biasa. Seperti itu aja. Ada yang usianya dia tua, tapi karena staf, pengetahuannya dia lebih bagus. Tapi karena dia sebagai staf, dia mau bicara apa ya sudah, apa yang pemimpin atur kita ikut aja. Padahal pengetahuannya dia lebih bagus. Itu pengalaman yang ada. Jadi perlu ada pendekatan-pendekatan yang bagus, terutama untuk pemimpin ataupun bupati menggantikan orang atau menempatkan orang harus pakai hati, jangan pakai mata. Berarti memang harus ada pendekatan khusus juga ya? Saya biasa uji, saya lihat kemampuan seorang pejabat, saya harus uji dia. Apa yang dia kerja di kantor ini, apakah di rumah sama tidak? Jangan di kantor ini dia kerja bagus, tapi sementara di rumah tidak. Jadi saya harus cek ke rumah. Datang ke istrinya, anaknya, bapak di rumah kerja apa saja? Kalau bapak pulang kantor, terus cuma kerja apa? Oh bapak udah pulang kantor, tidak datang taruh barang saja, ini bapak langsung pergi, tinggal sampai nanti pulang pagi. Oh, tahu. Berarti ini tidak bisa jadi pemimpin. Itu memang salah satu poin penting juga, Pak. Iya. Zaman Habel, satu orang yang saya jagokan dia, saya jempolkan dia karena begini. Dia orang hebat, dia orang birokrasi, dan dia juga seorang guru. Dia lebih tua dari saya. Dia kelahiran 52, saya kelahiran 53. Dia bupati. Tapi ketika dia mau ganti orang, dia harus panggil saya, Bapak. Bapak punya background pendidikan lebih bagus dari saya. Saya mau ganti orang ini. Kalau bagaimana dengan kacamata Bapak? Saya bisa ganti atau tidak? Saya lihat, oh tidak. Kau tidak boleh ganti. Dia begini, kekurangan dia ada di sini. Kau perbagi dapat kekurangan saja. Kau kasih jalan dia. Dia mungkin baik. Kau kasih jalan dia. Sampai 3 tahun kalau dia tidak bagus, ganti. Jadi mesti ada orang-orang yang dulu sebagai staf ahli untuk melihat orang-orang yang bagus ini. Anak sekarang kan tidak. Anak sekarang, pemimpin sekarang itu hanya kelihatan heporianya saja, sombongnya saja, gayanya saja. Oce dengan mobil hebat. Kalau saya tanya, tadi kan kita sudah bicara masalah pendidikan nih, Bapak. Kalau untuk pelayanan kesehatan sendiri selama masa 2 kepemimpinan ini bagaimana, Pak? Kita lihat dari kacamata pendidikan. Kalau kacamata pendidikan seperti itu, otomatis kesehatan juga seperti itu. Sama juga. Sama. Jadi Pak Bupati, kalau Pak Matius itu ya terlalu lemah. Saya katakan terlalu lemah dalam kebijakan dia. Dia terlalu banyak dengar kepada bisikan-bisikan ya. Dan dia tidak pernah datang untuk mengamati yang baik. Terus dia cepat ambil resiko. Oh sudah, kalau gitu ganti. Oh sudah, kalau begini kita nanti masukkan ini. Itu sebenarnya tidak boleh. Kita sama dengan tanaman. Tanaman ini kami tanam mungkin sudah tumbuh ke 1 tahun. Jangan karena ini tanaman tidak bagus dulu langsung kami gunting dia. Untuk dia tumbuh lagi sudah butuh waktu.
Tapi ada upaya lain yang kami buat sehingga dia tidak kami tangkas atau tidak kasih mati. Tapi mungkin kita ganti potnya. Atau ada yang cara apa. Itu yang ada. Sehingga perkembangan ataupun manajemen yang ada di Gunung Merah, dia tetap jalan dalam kepemimpinan yang terukur, teratur, sehingga tujuan kita untuk pelayanan masyarakat itu betul-betul kami dapatkan. Tapi masyarakat tidak mendapatkan kepuasan dari kepemimpinan beliau selama 2 periode. Tapi sempat pada tahun 2018 beliau itu mendapatkan penghargaan pelayanan kesehatan terbaik dari Indonesia Award. Itu bagaimana Bapak? Ya itu kan sebenarnya dari dinas sendiri yang bermain tuh. Supaya kepala dinas juga tetap ada di situ. Bermain seperti apa ini? Ya mungkin mereka punya kepentingan, kepala dinas mau kepentingan. Nah, mereka mungkin tawar ke pusat dan segala macam. Kita ukuran itu tuh nanti kita ukur ke masyarakat. Jadi mereka dari pusat datang tidak harus dengar di dinas saja, tapi harus turun ke masyarakat. Pelayanan di masyarakat seperti apa? Ya. Macam contoh saja Dapak Apre. Dapak Apre ini macam ibu hamil yang perlu mungkin untuk operasi atau bagaimana, dari Dapak Apre kita mesti bawa lari ke Yowari ataupun bawa lari ke AB ataupun bawa lari ke Dok 2. Jalan yang hancur seperti itu. Bagaimana ambulans bawa dari sana itu mesti menghindari itu. Ini ya mungkin baru lari di tengah jalan mungkin di Maribu ataupun di Dusai, anak sudah keluar atau sudah tidak bisa, orang langsung atau ibu hamil sudah mati di tengah jalan. Jalan yang hancur. Selama 2 periode Pak Matius jadi bupati, jalan itu hancur. Sampai dengan PJ ini baru kami ada bicara, baru jalan ini ada mereka. 2 periode adalah sia-sia bagi kami orang Pantai. Jadi untuk apa? Padahal dia jadi bupati, kami anak-anak Tanah Merah yang tahan untuk bagaimana? Itu dia bisa. Orang-orang santai ini tidak pasang badan untuk bagaimana Matius harus jadi bupati. Kami anak-anak Tanah Merah, kami anak-anak Genyen yang bagaimana pasang badan untuk Matius harus jadi bupati 2 periode. Itu anak-anak Tanah Merah dan anak-anak Genyen. Baru setelah dia jadi bupati, dia duduk, baru anak-anak Santani datang untuk berikan telinga untuk membisik. Kami pilih diam saja. Kami pilih diam. Jadi kalau kita berbicara pada sistem familiar memang susah. Kami tidak bisa mampu untuk membuat satu perubahan. Habel itu, zaman Habel dia tidak. Saya saja seorang bapak yang selalu kasih nasihat beliau. Dan beliau ini saya sebagai penasihat, mau untuk ganti orang dan segala macam, saya sudah. Tapi untuk saya menjadi kepala dinas itu susah. SK sudah sampaikan, Bapak besok pelantikan. Datang untuk mau jadi kepala dinas, orang lain jadi kepala dinas. Udah, nggak apa-apa. Bapak sebagai Dewan Adat, adakah generasi berikutnya yang mapan dan mampu pengganti seperti sosok Bapak Habel untuk memimpin Kabupaten Jayapura? Ada. Ada. Tapi saya tidak bisa sebut nanti. Ada. Itu harapan besar dari Dewan Adat? Ada. Anak-anak ini, adik-adik ini, mereka punya kemampuan luar biasa. Mereka ada. Dan saya selalu hanya memberikan harapan, kau punya pendekatan yang bagus, engkau punya kelemah lembutan. Seorang pemimpin yang bijak, yang hebat, memiliki hati yang lemah lembut. Tapi kalau seorang pemimpin yang sombong, yang angkuh, tidak. Saya belajar dari itu. Bagaimana saya harus jadi orang terbaik, bukan saya. Itu dari saya punya anak buah. Jadi saya harus buat anak buah saya itu harus baiknya seperti apa. Dalam segala kekurangan mereka, kelemahan mereka, saya hadir untuk memberikan penguatan untuk mereka. Saya tanya, kau punya kekurangan ada di mana? Ini ada uang 1.000, ini ada uang 1.000. Walaupun saya kurang, tapi mereka adalah penguatan saya. Jadi mereka yang bekerja untuk saya. Saya hanya perintah. Sehingga ketika mereka kerja baik, saya baik, otomatis bupati akan baik. Karena dari mereka kerja, nama harum mereka itu
dalam pekerjaan saya ataupun dalam dinas saya, dalam lembaga saya, otomatis bupati terima itu bagus. Saya tidak tahu Pak Matius dapat penghargaan. Saya bilang, boleh juga ya. Tapi sementara penghargaannya dapat itu dari mana? Sementara di masyarakat tidak seperti yang itu. Berarti realitanya tidak sebanding. Tidak sebanding. Kami pilih diam, bukan kami punya kekuasaan, itu mereka punya. Tapi kami punya mata untuk melihat. Dan kami punya pendekatan datang ke masyarakat, tanya, bahkan datang ke dinas yang bersangkutan, adakan pendekatan. Ya Bapak ya, kami berikan. Ya berarti ada kamu punya kepentingan. Ya, kita semua belajar. Kami semua juga punya latar belakang dari mahasiswa. Bagaimana kami buat penelitian. Dari hasil penelitian kami bisa tahu di mana kekurangan, di mana ada kelemahan. Nah, itu. Tapi ini memberikan sesuatu reward kepada orang lain. Nah, kami tidak tahu dari mana pengukuran itu. Pesan terakhir Bapak. Ya. Untuk perkembangan ini selama 2 kepemimpinan Matius Ayo Tau atau MA ini, menurut Bapak dari Dewan Adat, bagaimana kesimpulan terakhir? Kalau buat saya beliau gagal. Gagal. Tidak buat satu perubahan dan tidak ada kesan yang dia tinggalkan untuk pemerintah Kabupaten Jayapura ataupun untuk masyarakat Kabupaten Jayapura bahwa Matius hebat. Nah, macam kemarin dia buat satu kegiatan dengan kongres. Ya kongres untuk siapa? Kongres ini untuk siapa? Hasilnya apa dari kongres itu? Sekarang kita lihat kampung adat. Mana kampung adat percontohan? Sehingga orang dari luar datang, lihat, tanya. Oh, hanya belajarkan kesan pertama. Mana kampung adat yang hebat? Datang mau lihat, tidak ada. Kampung adat percontohan di mana? Tidak ada. Kampung adat percontohan, pas otomatis dia punya sistem administrasinya, manusianya, dan segala macam. Kalau itu bisa lihat. Ini tidak ada. Kita bicara kampung adat, bupati harus berpikir, wah, berarti saya harus buat sistemnya apa? Harus rumah 2 pinya dibangun. Pak Bupati bicara kampung adat, masyarakat adat, tapi tidak pernah satu masyarakat adat ataupun lembaga adat yang ada di Kabupaten Jayapura, Pak Matius turunkan dana untuk bangun rumah adat. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Oke Bapak, mungkin cukup sekian. Kita akan podcast di berikutnya mungkin akan bahas tentang banyak hal tentang tadi Bapak ada ulik masalah rumah adat dan juga mungkin kita akan fokus bagaimana pembangunan jalan di Depa Apri khususnya. Oke. Mungkin cukup sekian podcast kita dengan Bapak saat ini. Sampai jumpa.